Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfu Syubhat. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hikmah yang pertama dari adanya musuh-musuh bagi para nabi. Apabila para nabi saja memiliki musuh, maka terutama lebih lagi dari kalangan para du'atut tauhid, maka lebih lagi kemungkinan terdapat musuh. Dan hikmahnya adalah agar dapat terjelaskan mana seseorang yang bersungguh-sungguh keimanannya dan mana yang bohong, mana yang dusta, tidak jujur dengan keimanannya, di mana yang dia benar-benar semangat dalam mengikuti kebenaran, dan mana di antara mereka yang lembek, tidak ada semangat. Bagaimana kalau kita hidup di zaman para sahabat, berperang di bawah terik matahari, belajar di bawah terik matahari, di tengah padang pasir panas, dan mereka bersemangat karena mereka memiliki keimanan yang jujur kepada Allah. Sebab lemahnya seseorang dalam belajar karena kurangnya kejujuran, dan sebab kurangnya kejujuran karena tidak diberikan taufik oleh Allah. Allah tidak menginginkan kebaikan kepada dia, karena semuanya diatur oleh Allah. Jangan kita kira kita malas, kita apa, karena memang kita malas. Bukan. Karena Allah nggak mau untuk mendapatkan kebaikan. Allah yang mengatur. Bukan ini terjadi begitu saja. Oleh karena itu hikmah adanya musibah, bencana, cobaan, ujian, agar dapat diketahui mana yang jujur dan mana yang bohong, mana yang dia semangat, mana yang lembek. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua, wa huwa al-ajibu anna du'atal batili yakunu indahum ulumun wa indahum kutubun wa indahum hujajun yujadiluna biha ahlal haq. Wa huwal ajib, yaitu yang mengherankan, anna du'atal batil, para dai yang batil, yang sesat, yakunu indahum ulumun, mereka memiliki ilmu, wa indahum kutubun, dan mereka memiliki karangan-karangan kitab, wa indahum hujajun, dan mereka memiliki hujjah-hujjah, yujadiluna biha alal haq, yang mereka mendebat dengannya para ahlul haq. Kalau ahlul haqnya seperti kita, masih malas, gangguan sedikit membuat dia tidak mau belajar. Bagaimana? Ingat selalu, semua yang terjadi bukan begitu saja. Allah atur. Jangan kita anggap kita nggak mau belajar karena memang kita nggak mau belajar. Kan seperti itu.
Allah mengatakan falamma ja'atuhum rusuluhum yakni al-kuffara bil bayyinat al-haqaiqi al-bayyinati wal ilmi an-nafi'i, bisa al-haqaiqu al-bayyinatu wal ilmu an-nafi'u. Namun apa? Farihu bima indahum minal ilmi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma ja'atuhum rusuluhum, maka ketika datang kepada mereka para rasul mereka, datang kepada orang-orang kufar, para rasul mereka, bil bayyinat, dengan kejelasan-kejelasan, dengan penjelasan-penjelasan, yaitu al-haqaiqul bayyinah, hakikat-hakikat yang jelas, wal ilmu nafi'u, dan ilmu yang bermanfaat. Para rasul datang kepada mereka dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Namun apa? Orang-orang kafir, farihu bima indahum minal ilmi, mereka malah senang dengan apa yang mereka miliki dari ilmu, yaitu yang mereka dapati dari nenek-nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka. Mereka lebih bangga dengan ilmu tersebut daripada apa yang dibawakan oleh para rasul mereka. Alladzi tawarathuhu an ajdadihim wa abaihim walladzi huwa ibaratun an kutubihim wa an hujajihim allati tawarathuha wa hadha waqi'un al-ana, waqi'ul ana kalau gabung, yaitu ilmu yang tawarathuhu, yang mereka saling mewarisi, an ajdadihim, dari nenek-nenek moyang mereka, wa abaihim, dan bapak-bapak mereka, yaitu ya dia adalah sebuah ungkapan ibarah, an kutubihim, dari buku-buku mereka, an hujajihim, dari hujah-hujah mereka, allati tawarathuha, yang mereka saling mewariskannya. Mereka lebih bangga dengan itu daripada kejelasan hakikat-hakikat ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh para rasul. Itu para rasul yang jelaskan, tapi mereka berpaling. Wa hadza waqi'ul ana, dan ini terjadi sekarang. Fakam fis sahati min kutubi ahlil batili ka kutubil jahmiyati wa kutubil mu'tazilati wa kutubil asy'ariyati wa kutubi syiah. Kam fis sahati min kutubi haula wa indahum hujajun murakkabatun wa muzayyafatun tughirrul insana alladhi laysa indahu tamakkunun minal ilmi. Apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Fakam fis sahati, berapa banyak di dunia, min kutubi ahlil batil, dari buku-buku ahlul batil. Banyak sekali buku ahlul batil. Kakutubil jahmiyah, seperti buku-bukunya jahmiyah, buku-bukunya mu'tazilah, buku-bukunya asy'ariyah, buku-bukunya syiah. Kam fis sahati min kutubi haula, berapa banyak di dunia dari buku-buku mereka ini. Mereka punya ilmu. Indahum hujajun, mereka memiliki hujah-hujah murakkabatun, yang tersusun rapi. Wa muzayyafatun, dan dipalsukan. Seakan-akan indah, jelas, terang, padahal palsu semua. Dusta. Tughirul insana, menipu manusia. Menipu manusia yang mana? Alladzi laisa indahu tamakkunu minal ilmi, yang dia tidak memiliki kekuatan dari ilmu, setengah-setengah belajarnya. Tertipu dengan mereka. Fa ilmul kalami, maka ilmu kalam, ilmul mantik, i'tamaduhu wa ja'aluhu huwal ilmu sahihu alladhi yufidul yaqina. Ilmu kalam, ilmu mantik, mereka bersandar dengannya dan menjadikannya dia ilmu yang benar yang memberikan keyakinan, padahal kebalikannya memberikan keraguan. Nanti dijelaskan.
di paragraf selanjutnya. Quran dan Sunnah yang memberikan keyakinan. Oleh karena itu semangat. Mereka ahlul batil semangat di atas kebatilannya. Antum lihat, sedang hujan lebat, mereka terbas tuh hujan. Di dasar mereka harus melewati jembatan. Dan jembatannya di bawahnya sungai, dan pada saat itu sungai deras. Diterjang untuk belajar di atas kebatilan. Ahlul batil itu kalau belajar sampai jam 12. Jam 12 malam, jam 3 malam. Coba antum tanya tuh. Pamannya Dekta, Pak Irawan. Belajar jam 3 malam. Gurunya lagi sakit di rumah sakit, dia datangi gurunya, belajar sama gurunya. Jam 3 malam, jam 12 malam. Ahlul batil pada saat itu berada di atas kebatilan, semangat di atas kebatilannya. Tuh jangan mau kalah. Dan jangan malahan lagi habis digini lembek. Bukan begitu. Gak ada baper-baperan dalam beragama. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah menyikapi para sahabatnya. Ubay bin Ka'ab gak ikut perang. Diapain? Ada yang tahu? Diboikot 1 bulan. Apakah dia kafir? Murtad? Gak ada. Coba kalau orang-orang mental kayak kita, apa yang terjadi? Seperti itu. Kita dalam beragama nggak ada pakai perasaan. Kita tahu ini benar, perjuangkan. Kita tahu ini berada di atas kebenaran. Korbankan waktu kita, tubuh kita. Jangan ini kayaknya, hati ini. Gimana? Rela berada di atas keterpurukan, mundur ke belakang demi badan yang bersantai-santai. Ilmu gak akan didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Ada seorang sahabat Jabir. Antum mungkin gak bosan dengan ceritanya. Mengambil satu hadis, mencari satu hadis, ingin memvalidkan hadis tersebut, apakah ini sahih. Butuh perjalanan berapa lama? 1 bulan. Antum kira naik pesawat, naik motor, naik kuda, unta. 1 hadis. Para sahabat. Ya kita minimal ya semangat lah udah begini. Ya mungkin keimanan kita gak sampai para sahabat, tapi minimal pada saat ini jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Sangat mengerikan. Periksa diri kita, jujur gak kita beriman kepada Allah. Karena yang kita pelajari ini tentang tauhid. Wallahi tentang tauhid. Demi Allah tentang tauhid. Kita malas gak jujur keimanan kita kepada Allah. Kalau belajar matematika sih antum malas, terserah. IPA, IPS malas, terserah. Masalah ini tauhid. Malas gimana kabar keimanan kita kepada Allah? Wallahi. Gimana kabar keimanan kita kepada Allah kalau malas belajar tauhid? Menyedihkan. Karena kita nggak tahu, nggak ada yang bisa menjamin apakah kita benar-benar mukmin atau jangan-jangan di ilmunya Allah kita munafik. Dilihat matanya paling atas, semangat. Perjalanan menuju akhirat panjang, keras. Akhirat itu berat. Panjangnya akhirat. Ini cuma sementara. Tapi dunia penentunya.
Apa kata penulis rahimahullah? Idza arafta dzalik wa arafta anna at-tariqa ila Allah ta'ala la budda lahu min a'da'in qa'idin 'alaihi ahla fasahatin wa ilmin wa hujajin. Lihat, perhatikan, dengar baik-baik, masukkan dalam hati. Hilang semua kebaperan, perasaan, ngambek. Apa kata Syekh? Fal wajibu 'alaika an ta'lama min dinina ma yasiru silahan tuqatilu bihi haula'i asyayatin alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika 'azza wa jal la'aqudanna lahum siratakal mustaqim Istaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Apa kata penulis? Idza arafta dzalik, apabila engkau sudah mengetahui hal itu, wa arafta anna at-tariqa ila Allah, dan engkau sudah mengetahui bahwa jalan menuju Allah la budda lahu min a'da, pasti ada musuh. Ya, kita sedang memegang amanat yang sangat besar. Yang amanat ini pernah diberikan oleh Allah kepada langit. Amanat ini pernah diberikan oleh Allah kepada bumi, kepada gunung-gunung yang kokoh. Namun mereka menolak amanah tersebut karena takut mengkhianatinya. Akan tapi amanat tersebut dipikul oleh manusia. Wa kanal insanu zaluman kafar. Dan manusia banyak melakukan kezaliman dan kekufuran. Kita sedang memikul amanah yang besar. Apa amanah tersebut? Yaitu perintah dan larangan Allah. Kalau kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala, ganjaran. Namun kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan azab. Begitu juga larangan. Kita kerjakan, larangan tersebut akan mendapatkan azab. Namun kalau kita jauhi karena Allah, akan mendapatkan nikmat dan azab. Nikmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu ayatnya? Tentang bahwasannya amanah tersebut ada yang tahu? Surat Al-Ahzab ayat 72. Perhatikan. Jangan kita bersantai-santai, kita akan ditanya tentang tauhid apalagi nih. Bukan masalah halal haram. Tauhid syirik itu masalahnya. Apa kata Allah? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah memberikan amanat tersebut kepada langit-langit, bumi dan gunung. Fa'abaina, mereka menolak ayyahmilnaha, untuk memikulnya. Kenapa? Wa ashfaqna minha, takut mengkhianati amanat tersebut. Kita yang memikulnya, wa hamalahal insan, manusia memikul amanah tersebut. Jangan main. Antum sekarang belajar akan dipertanyakan, belajar kita benar gak? Serius gak? Karena antum nanti ketika pulang ada amanah, kewajiban harus menyampaikan ilmu. Wallahi akan dipertanyakan.
orang yang sangat rugi, orang yang sangat celaka ketika tongkat estafet dakwah diberikan kepada dia dan dia belum siap. Mau gak mau, antum pulang dan antum sudah diberikan amanah oleh Allah untuk memikul amanah yang besar ini. Amanah yang besar, gak kecil, sangat besar. Jalan menuju akhirat itu panjang. Gak bisa kita bersantai-santai. Harus kita memotong jalan tersebut dengan bergadang di malam hari, membaca Al-Quran, salat tahajud, menuntut ilmu agama dengan jujur. Setiap antum mau belajar, lihat niat antum. Karena Allah, atau terpaksa, atau biar gak diomelin. Hati-hati di situ. Ini ibadah. Kalau karena Allah, dapat pahala besar. Karena terpaksa, karena dilihat ustadz, karena agar dipuji, karena agar gak diomelin, bukan karena Allah. Hati-hati. Bisa jatuh dalam syirik kecil. Perhatikan niat. Lihat, periksa. Ya, di situ kata penulis la budda lahu min a'da. Pasti ada musuh. Jalan menuju Allah pasti ada musuh. Ya, kita yang paling dekat musuh kita, diri kita sendiri, hawa nafsu. Kemudian di sini kata penulis qa'idina alaih. Mereka menduduki atasnya ahla fasahah, memiliki kefasihan tuh. Musuh-musuh kita memiliki ilmu, hujajin, hujjah. Maka apa? Wajib tuh, bukan sunnah. Apalagi antum yang udah di sini. Wajib atasmu anta'lama min dinillah. Wajib atas semuanya antum orang-orang yang di luar sana yang dia bergelimangan dengan dunia, wajib. Berarti kalau dia nggak melakukannya, tidak mempelajarinya, dosa. Jatuh dalam kesyirikan, kafir. Wajib atasmu untuk mengetahui agama Allah, ma yasiru silahan, yang menjadi senjata. Tuqatilu bihi haula'i syayatin, yang engkau memerangi dengan senjata tersebut para syaitan-syaitan ini. Alladzina qala imamuhum, yang berkata imam mereka, syaitan iblis imamnya berkata, wa muqaddimuhum, dan panutan mereka, li rabbika, kepada Allah Rabb kamu. Apa berkata panutan dan imam mereka, yaitu iblis? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Perhatikan setiap langkah kita. Jangan sampai itu adalah permainan syaitan. Karena syaitan sudah berjanji di hadapan Allah, aku pasti, lihat di situ, la, di taukid, la aq'udanna, nun taukid, aku benar-benar pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Enggak mau syaitan tuh antum belajar di sini. Apalagi belajar tauhid. Apalagi tauhidnya kasyfu syubhat, menyingkap syubhat yang samar. Kesyirikan-kesyirikan di tengah masyarakat, enggak mau mereka. Enggak ridho, pasti dihalangin. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku pasti mendatangi mereka. Min baini aidihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Setan berjuang keras untuk menghalangi kita dari jalan yang lurus. Minta perlindungan kepada Allah, jangan mau kita ridho berada dalam kemalasan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidaklah engkau menjumpai kebanyakan mereka yang syukur. Jarang dari mereka yang syukur. Kemudian apa kata pensyarah hafizallah?
Amma adillatul Qur'ani wa sunnati fahiya hujajun dhanniyatun biza'mihi la tufidul yaqina. Wa hadha min tamamil fitnati wat tazyifi 'alan nasi. Amma adillatul Qur'ani wa sunnah, adapun dalil-dalil Quran dan sunnah, fahiya hujajun dhanniyah, maka dia hujah-hujah sangkaan. Lihat tuh, biza'mihim, dengan sangkaan mereka. Kata mereka Quran dan sunnah itu cuma sangkaan, tidak memberikan keyakinan, butuh diteliti lagi. Sering dari mereka ketika meneliti ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran. Apa yang mereka ragui? Penelitian mereka apa Qurannya? Qurannya yang mereka ragui. Wallahi kita sering menjumpai itu. Ada orang meragukan dia Nabi Adam manusia pertama. Kenapa? Bagaimana Nabi Adam manusia pertama sedangkan kehidupan di atas muka bumi ini sudah berpuluh ribu tahun. Sedangkan Nabi Adam baru berapa ribu tahun. Masa Nabi Adam manusia pertama? Kalau kita melihat realita, katanya tuh ngeri. Dengan ilmu sains, maka kita akan meragukan Al-Quran. Ajib. Maka kita harus persiapkan. Belajar untuk menjadi senjata kita memerangi mereka. Ya, karena kata mereka dari Quran, dia itu hanya hujah-hujah dhanniyah, sangkaan, enggak keyakinan. Sangkaan dengan za'mihim, sangkaan mereka. La tufidul yaqina, tidak memberikan keyakinan. Kemudian apa kata Syekh? Wa hadza min tamamil fitnah. Ini termasuk dari kesempurnaan fitnah mereka, wa tazyifi 'alan nas, dan kepalsuan kepada manusia. Li'anna al-waqi'a as-sahiha huwa al-'aksu. Karena bahwasanya kenyataan yang benar ya kebalikannya. Quran dan sunnah dia adalah hujajun yaqiniyah. Hujah yang yakin, memberikan keyakinan. Anna adillatal Qur'ani tufidul yaqina. Dalil-dalil Quran dia yang memberikan keyakinan. Wa adillatal mantiqi wal jadali tufidu syakka wal hirata wal ittiraba. Dan bahwasanya dalil-dalil mantik, perdebatan, itu dia yang memberikan keraguan, hirah, kebingungan, wal ittirab, kebingungan. Sama. Atau hirah antum terjemahkan keheranan biar enggak sama. Syak, keraguan, hirah, keheranan, ittirab, kebingungan. Kama aqarra bidzalika kubara'uhum indal mauti aw inda taubatihim wa ruju'ihim an ilmil kalami. Kama aqarra bidzalik, sebagaimana yang diikrarkan hal itu oleh para pembesar-pembesar mereka. Indal maut, ketika di ujung kematiannya, mengatakan ini apa yang saya pelajari ini sia-sia, hanya memberikan keraguan, keheranan dan kebingungan. Tuh, akhirnya sadar, tapi di ujung kematiannya, au inda taubatihim, atau ketika taubat mereka, waruju'ihim, dan kembalinya mereka menjauhi dari ilmu kalam, menjauhi dari ilmu kalam. Lihat di sini, idza kana haula'i indahum fasahatun wa indahum hujajun wa indahum kutubun. Lihat di sini, fala yaliqu bika an tuqabilahum wa anta a'zalu, bal yajibu 'alaika an tata'allama min kitabillah wa min sunnati Rasulillah. Apa kata Syekh? Idza kana haula, apabila mereka ini indahum fasaha, memiliki kefasihan, indahum hujaj, mereka memiliki hujjah, indahum kutub, mereka memiliki karangan-karangan kitab, maka enggak pantas atasmu. Yalik, enggak pantas atasmu. Antuqabilahum, engkau menjumpai mereka, wa anta a'zalu, dan engkau tanpa bersenjata. Bal, akan tetapi wajib atasmu, selamatkan diri kita, keluarga kita, sanak kerabat kita dari api neraka, kekekalan di sana.
Dan kita jangan merasa aman. Wajib atasmu anta ta'allama min kitabillah. Kau belajar dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah. Ya, kita belajar di sini bukan hanya sekedar belajar. Ini penentu kita di akhirat. Apalagi kalau belajar tauhid, nggak ada lagi alasan. Wallahi nggak ada lagi alasan. Penentu akhirat kita. Dan yang menakutkan, penentu akhirat kita tentang kekekalan. Kekal surga atau kekal di neraka. Wajib belajar tuh dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ma tubtilu bihi hujaja haula. Apa yang membatalkan dengannya hujjah-hujjah mereka ini. Yang tadi kita udah baca juga di matan. Alladzina qala iblisu imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jal. Yang mereka berkata iblis, imam mereka dan panutan mereka kepada Rabb kamu. Sudah janji dia tuh. Iblis kalau udah janji pasti dilakukan. Padahal janji di atas kebatilan. Maka antum buatlah janji untuk diri antum semangat menempuh jalan kebenaran, jalan yang lurus. Pahit. Kebenaran, jalan yang lurus itu penuh dengan pengorbanan, gak ada yang santai-santai ya. Siapa jalan yang paling lurus yang gak diragukan lagi kelurusannya? Nabi Muhammad. Lurus jalannya santai atau penuh dengan cobaan? Cobaan. Gak ada yang santai ya. Pengorbanan. Beliau mengorbankan waktunya, dirinya, istrinya, anak-anaknya, sanak kerabatnya, harta, semua diberikan. Beliau dicaci maki, beliau dituduh ini, dituduh itu, beliau dilempari kotoran, beliau diludahi, beliau diusir dari kampung halamannya sendiri oleh kaumnya sendiri. Sedih. Kalau kita ada gangguan dikit lembek langsung begini, tanya keimanan kita. Bagaimana kabar kita kepada Allah? Berkata iblis, imam mereka, panutan mereka kepada Rabb kamu, la'aqudanna lahum, aku pasti akan menghalangi mereka, yaitu Bani Adam. Siratakal mustaqim, jalan kamu yang lurus, ay tariqa al-musila ilaika. Bisa at-tariqu al-musilu ilaika. Ya tergantung i'rabnya di situ. Jalan yang mengantarkan kepadamu. Ini semua kita jalan mengantarkan kepada Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim tadi, kemudian aku pasti mendatangi mereka dari hadapan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau pasti tidak akan menjumpai kebanyakan mereka yang syukur. Ta'ahudul khabithi annahu sayuhawilu idlala bani adama. Kemudian apa? Atba'uhu min syayatinil insi min ashabil kutubil dhalati wal afkaril munharifati yaqumuna bi'amali iblisa fi idlalin nasi. Ta'ahudul khabith, perjanjian yang keji. Annahu sayuhawilu, bahwasanya dia akan berusaha idlala bani adama, menyesatkan anak Adam. Wa kadzalika atba'uhu, begitu juga pengikut-pengikut iblis. Min syayatinil insi, dari syaitan-syaitannya manusia. Min ashabil kutubi, dari orang-orang yang memiliki buku-buku yang sesat. Wal afkaril munharifati, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yaqumun, yang mereka menegakkan dengan amalan iblis dalam menyesatkan manusia. Hati-hati, apakah kita termasuk syaitan manusia? Misal lagi liburan, udah azan, ke masjid yuk. Nanti dulu baru azan. Paling masih nyantai-nyantai di sana tuh, syaitan manusia.
Belajar Ustadz udah mau datang. Nanti dulu, paling nanti suruh gini-gini dulu. Tuh syaitan manusia, dia mengajak manusia bagaimana enggak sampai kepada Allah, bagaimana enggak menuju jalan yang lurus, bagaimana tidak berada di atas kebenaran, bagaimana tidak melakukan ibadah. Syayatinil ins yang menegakkan amalan iblis dalam menyesatkan manusia. Oleh karena itu semangat, periksa diri kita. Kita belajar nggak ada baper-baperan, karena semua ini tentang diri kita, akhirat kita. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.